paling menentukan bagi kelulusan Bapak Ibu di dalam program PPG kita. Ini masih terlalu besar. Gimana? Oke. Ini diulang-ulang terus gambar ini supaya Bapak Ibu hafal ya. Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini misalnya ini ya. Tadi kita sudah sampai ke PPL 1, PPL 2 gitu ya. PPL 3 ini selesai, lalu masuk ke UKM PPG. Ya, di sini di sela-sela sini ada ujian komprehensif. Tadi saya kira sudah diulang-ulang terus tentang ujian komprehensif ya. Nah, ini sekarang kita masuk pada UKIN ya, UKM PPG yang ada dalam UKM PPG ini ada 2 item yang harus diujikan. Yang pertama uji kinerja, namanya UKIN ya. Uji kinerja dalam PPG normal, tidak dalam suasana pandemi ini, intinya UKIN itu Bapak Ibu ngajar di kelas, gitu. Ngajar di kelas, diobservasi oleh dosen dan guru pamong. Tapi ketika kita pada fase atau pada suasana pandemi seperti sekarang, UKIN itu dimodifikasi sedemikian rupa, Bapak Ibu mengajar. Jadi di luar yang PPL ya Bapak Ibu ya, di luar yang PPL 1, 2, 3, nanti Bapak Ibu mengajar lagi di kelas dengan RPP yang baru, bukan RPP yang sudah di PPL kan. Jadi Bapak Ibu di sini di UKIN itu mengembangkan RPP-nya ya kan, mengembangkan LKPD-nya, mengembangkan medianya, semua serba baru, bukan yang sudah dipakai saat PPL gitu. Loh, apakah nanti dosennya tahu? Ya tahu. Ini kan satu RPP-nya, bahan ajar segala macam di LMS gitu ya. Dan yang kedua UP itu adalah uji pengetahuan. Jadi kalau UKIN itu menguji kompetensi Bapak Ibu saat mengajar di kelas, sedangkan UP itu menguji kognitif, pedagogi dan soal bidang studi. Nah, ini diperkuat lagi ini tentang uji komprehensif. Kurang besar ya? Karena ini PDF. Yang mana? Ini kalau diperbesar masih aman. Segini ya? Oke lah. Diulang-ulang lagi ini di uji komprehensif. Jadi saat uji komprehensif itu perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah disiapkan itu akan diuji oleh 2 orang penguji. Ya, yang penguji ini pastinya bukan pendamping saat Bapak Ibu mengembangkan perangkat, kira-kira begitu. Lalu dari 2 penguji ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk akan ditanya pokoknya ya, dari RPP yang sudah dibuat, bahan ajar yang sudah dibuat itu akan dipelajari oleh dosen penguji, lalu Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Ini kok bisa seperti ini kok pokoknya akan diuji tentang kemampuan pedagoginya, tentang kontennya, tentang materi-materi esensialnya apakah di dalamnya sudah mengcover hot, sudah ada TPEX segala macam gitu. Nanti dinilai oleh 2 orang penguji, kemudian akan dicek nanti masuk ke sistem apakah hasil penilaian dari 2 penguji ini lulus atau tidak. Gitu. Ketika belum lulus, ini nanti akan balik lagi ke sini. Ya, kalau mengikuti pola tahun lalu, Bapak Ibu punya kesempatan 2 kali untuk uji komprehensif. Jadi uji komprehensif tahap pertama kok misalnya masih gagal, nanti dikembalikan, Bapak Ibu pelajari lagi. Mungkin kemarin ada yang belum siap, persiapannya belum matang, disuruh mempelajari lagi. Harapannya di ujian ulangan komprehensif ini lalu sudah lulus, kalau lulus masuk ke PPL. Oke, bagaimana proses uji komprehensif itu? Ya, pertama Bapak Ibu pelajari lagi tentang 3 perangkat pembelajaran yang sudah dibuat selama workshop pengembangan perangkat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Soekarno dan Bu Laili sore tadi ya. Dipelajari ulang. Lalu setelah dipelajari itu nanti
harapannya Bapak Ibu bisa lebih lancar ya ketika ketika berhadapan dengan dosen penguji. Yang dinilai apa? Yang dinilai saat uji komprehensif. Ini sudah disampaikan belum? Belum lah? Tadi sore? Belum ya? Yang pertama adalah tentang penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Jadi di pendalaman materi kan Bapak Ibu sudah belajar 4 modul pedagogi. Harapannya 4 modul pedagogi ini menjadi landasan bagi Bapak Ibu saat mengembangkan perangkat. Dan di situ nanti akan ditanya, apakah Bapak Ibu betul-betul menguasai atau tidak? Ya, apakah rencana pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rancang memang berbasis pada pembelajaran inovatif yang sudah diajarkan atau sudah didalami saat pendalaman materi. Apakah yang kedua, apakah perangkat pembelajaran sudah menerapkan pendekatan TPEC, ya, technological, pedagogical, content, knowledge. Ya. Nanti akan diuji oleh para dosen penguji itu. Penerapan teknologinya mana? Ya, kemudian aspek pedagogi yang diterapkan apa? Lalu tentang kontennya, apakah sudah betul atau masih ada yang miskonsepsi? Apakah sudah sesuai dengan konsepnya? Misalnya seperti itu. Kemampuan Bapak Ibu dalam mengemas rencana pembelajaran, apakah sudah berpendekatan TPK atau belum? Nanti akan diuji di sini. Lalu berikutnya tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat memunculkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Ini akan diberi pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Bisakah RPP yang Bapak Ibu susun itu memfasilitasi critical thinking? Buktinya mana? Pada tahap pembelajaran yang mana? Saya begitu. Lalu contoh soalnya mana gitu yang bisa menilai critical thinking? Lalu lembar kerja peserta didiknya mana yang bisa memfasilitasi pengembangan creative thinking? Itu nanti akan ditanyakan di sini kira-kira. Lalu tentang pendalaman materi ajar esensial, apakah ada atau tidak? Apakah materinya sudah hot? Dan seterusnya lah. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu memang harus sangat siap ya dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu menguasai betul. Maka hindari aktivitas pengembangan perangkat yang hanya copy paste milik orang lain. Kalau itu Bapak Ibu lakukan saat diuji nggak ngerti gitu. Apakah pernah terjadi? Ya pernah. Berapa peserta di tahun lalu ada yang begitu, yang ketika mengembangkan perangkat itu ya hanya comot dari mana-mana gitu. Ketika ditanya ya nggak paham. Maka pastikan perangkat yang Bapak Ibu buat itu betul-betul buatan sendiri. Saya yakin kalau itu memang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri, ditanya macam-macam oleh dosen, insya Allah bisa mengerjakan atau bisa menjawab dengan baik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang penting kok itu ya tentang uji komprehensif. Yang begini-begini saya kira untuk Bapak Ibu tidak usah ya. Ini kira-kira proses begini agak sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu intinya untuk bisa dapat sertifikasi atau dapat sertifikat pendidik, Bapak Ibu harus lulus kedua-duanya, baik UP maupun UKIN. Salah satu tidak lulus harus mengulang. Mengulangnya kapan? Ya kita upayakan, ini Bapak Ibu untung karena tahap 1. Nanti mungkin bisa mengulang di tahap angkatan 1. Nanti kita kalau ada yang nggak lulus bisa diikutkan pada angkatan kedua. Ada angkatan ketiga, kalau belum lulus bisa sampai berapa tahun? Ya, bisa Bapak Ibu bisa memanfaatkan durasi sebentar. Nanti saya akan konfirmasi lagi. Pak Suyit 2 tahun atau 3 tahun nih? Mahasiswa boleh mengulang? 3 tahun sejak jadi mahasiswa. Ya, 3 tahun sejak jadi mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu itu ikut PPG tahun 2021 ini, maka Bapak Ibu boleh mengulang UKM PPG itu sampai tahun 2022. Nah, betul. Jadi setiap ada informasi UP ikut lagi. 2000? Oh ya, sorry. 2023. Karena 3 tahun dengan tahun yang Bapak Ibu ikut PPG itu dihitung ya, 2021, 2022 dan 2023. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu cukup sekali saja ikut UP dan lulus gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini jadwalnya
Bapak Ibu catat baik-baik hari pentingnya ini. Jadi untuk UKIN itu nanti tanggal 19 sampai 23 Juli, sedangkan untuk UP 24 sampai 25 Juli. Nah, sekarang yang penting ini ya, mulai dari proses UKM PPG. Nah, pertama begini, saya kira ini masih sama dengan yang disampaikan di awal, waktu PPL juga seperti ini, bahwa proses proses UKIN, yaitu praktek pembelajaran itu menyesuaikan kondisi sekolah. Ya. Kalau sekolah Bapak Ibu sudah tatap muka, maka UKIN-nya, ya, yaitu praktek mengajarnya tatap muka. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu masih daring, maka ujian UKIN untuk praktek mengajarnya itu juga secara daring. Gitu ya. Ini dipegang sama seperti saat PPL tadi. Tapi saya garis bawahi lagi bahwa perangkat pembelajaran yang dipakai untuk uji kinerja praktek mengajar ini, uji praktek mengajar itu harus berbeda dengan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pakai selama PPL. Harus next-nya ya, mungkin materi berikutnya atau apa. Pokoknya prinsipnya nggak boleh sama gitu, nggak boleh sama. Kemudian untuk pelaksanaan UP, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftarkan ya. Nah, setelah daftar oleh sistem akan didetek Bapak Ibu alamatnya di mana. Nanti akan dipilihkan tempat UP itu pada LPTK terdekat. Ya, kalau Bapak Ibu di Jogja ya mungkin peluangnya kalau nggak di UNY, di UAD, di Sadar, dan di tempat-tempat LPTK lain ya yang menyelenggarakan PPG. Bapak Ibu yang tinggal di luar Jawa, di Aceh, ya mungkin nanti UP-nya di mana? Unsia ya, misalnya seperti itu. Jadi UP itu dilakukan di LPTK atau ya perguruan tinggi pencetak guru itu yang terdekat dengan wilayah Bapak Ibu. Itu untuk pelaksanaannya ya, tempat UP-nya seperti ini. Ini tadi sudah saya ceritakan praktek mengajarnya. Kalau Bapak Ibu di non hijau berarti daerah merah, berarti Bapak Ibu daring, ya daring, real teaching daring, direkam, ya pendahuluan, inti, penutup. Nah kalau untuk video UKIN itu lebih panjang, yaitu 30 sampai 40 menit. Tadi kalau untuk praktek PPL, Bapak Ibu videonya cukup 15 menit. Tetapi karena ini mau dinilai untuk penentuan nasib dalam tanda kutip ya, maka saya kira durasi 15 menit mungkin belum cukup mewakili keseluruhan. Maka untuk video praktek mengajar pada UKIN itu berdurasi 30 sampai 40 menit. Ya, meskipun Bapak Ibu prakteknya sama, yaitu 90 menit mestinya kan gitu. Nah, nanti dibuat edit menjadi 30 sampai 40 menit. Nah, ini untuk yang non daring imajiner, ini adalah tahun lalu. Untuk tahun ini yang imajiner ini dihilangkan. Jadi semuanya mengajar siswa, ada siswanya. Kalau yang imajiner itu nggak ada siswanya. Jadi kita seperti kayak dalang gitu ya, ngomong sendiri, jawab sendiri seperti itu. Tapi untuk tahun ini non daring imajiner dihilangkan. Sedangkan Bapak Ibu yang mengajar tatap muka, ya lakukan saja mengajar tatap muka, real teaching, direkam. Dari pendahuluan sampai penutup direkam seluruhnya, tapi diedit menjadi video berdurasi 30 sampai 40 menit. Lalu nanti videonya itu ditaruh di YouTube atau ditaruh di Google Drive, ya suka-suka Bapak Ibu ya. Saya melihat ada beberapa Bapak Ibu yang belum terlalu pede menaruh videonya di YouTube, ya ditaruh di Google Drive. Tapi kelemahan di Google Drive kadang bermasalah, yaitu kadang kita lupa ketika share itu masih belum disetting bisa dibaca oleh semua orang gitu ya, sehingga nanti dosennya nggak ada videonya, nggak bisa dibuka, butuh akses segala macam. Maka menurut saya nggak apa-apa Bapak Ibu, mulai PPG tahun ini jadilah YouTuber baru gitu ya, bikin channel YouTube gitu ya. Kemudian produk-produk selama PPG ada 3 video PPL dan 1 video waktu UKIN diunggah semua di YouTube, lalu linknya itu di copy paste taruh di sistem UKIN nanti seperti itu ya. Jadi seperti itu tentang
praktek mengajar pada UKIN. Lalu secara keseluruhan, apa saja sih yang dinilai selama UKIN? Tadi saya masih pada satu aspek, yaitu praktek mengajar. Tapi sebetulnya UKIN itu tidak hanya praktek mengajar. Ya, paling tidak, ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi yang diupload pada sistem UKIN nanti adalah perangkat pembelajaran. Ya. Pertama RPP-nya, kemudian lembar kerja peserta didiknya, bahan ajarnya, asesmennya, apalagi media yang dipakai, ya semuanya diupload di sistem UKM PPG. Nanti linknya mana nanti sambil jalan akan diberi. Gitu ya. Yang jelas linknya atau ruangnya itu terpisah dengan LMS ya Mas ya. Masih terpisah ya? Atau jadi satu dengan LMS? Link YouTube nanti? Bukan, sistem UKM PPG-nya. Kalau tahun lalu kan terpisah ya, masih terpisah, tidak menyatu dengan LMS. Jadi nanti akan ada sistem baru gitu, bukan di SIM PKB maksud saya. Jadi akan diupload di sana linknya. Ya. Jadi LKPD-nya disimpan di Google Drive, kemudian RPP-nya disimpan di Google Drive, lalu semuanya kemudian dibawa, diupload di mana? Di sistem. Itu yang pertama, akan dinilai kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan perangkat. Yang kedua, akan dinilai penampilan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu yang dinilai videonya tadi, ya, yang dinilai videonya. Jadi Bapak Ibu sudah mengajar di kelas untuk UKIN, direkam, diedit 30-40 menit, taruh di YouTube, lalu link YouTube-nya ditaruh di sistem UKM PPG, lalu dosen dan guru pamong menonton videonya, menilai. Dan yang ketiga, ini adalah bagian tambahan yang baru muncul sejak tahun 2020, yaitu portofolio. Di PPG-PPG sebelum tahun 2020, UKIN itu hanya 2, yaitu perangkat pembelajaran dan praktek mengajar di kelas. Tapi untuk tahun 2020 dan tahun sekarang, itu ada tambahan portofolio. Ya, portofolio ini nanti akan mestinya ada penjelasan sendiri tentang apa yang akan dinilai. Nah, oke, saya tadi ada terlewat tentang penampilan mengajar yang akan dinilai ini ya, penguasaan materinya, strategi belajar mengajarnya, lalu pemilihan medianya, kemampuan menjelaskan, bertanya, kemampuan interaksi, inovasi segala macam. Tapi saya kira nanti pada saat waktu-waktu menjelang UKIN begini, Bapak Ibu akan diingatkan lagi oleh para dosen, bahkan mungkin akan diberitahu rubrik penilaiannya ya, seperti apa sehingga Bapak Ibu bisa tampil sebaik-baiknya. Nah, sekarang untuk yang portofolionya itu apa saja? Portofolio itu yang diisi apa saja? Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya, nanti masing-masing ada skornya. Penelitian yang dipublikasikan, penelitian yang hanya laporan, itu masing-masing ada skornya. Dipublikasikan pun nanti macam-macam itu. Ada yang dipublikasikan di jurnal internasional, di jurnal nasional SINTA, di jurnal nasional non SINTA, macam-macam itu masing-masing ada skornya. Kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat di majalah, tabloid, koran, newsletter, buletin, macam-macam. Ini coba diingat-ingat apakah Bapak Ibu selama 3 tahun sebelum PPG pernah membuat penelitian dan publikasi. Ini yang berbeda lagi, di PPG tahun 2020, karya yang diupload adalah karya selama 2 tahun sebelum PPG, plus semua karya selama Bapak Ibu mengikuti PPG. Tapi untuk PPG tahun 2021 ini, yang boleh diikutkan dalam penilaian portofolio hanyalah karya-karya Bapak Ibu selama 3 tahun sebelum PPG. Dan karya-karya selama Bapak Ibu ikut PPG tidak bisa diikut-sertakan dalam portofolio. Karena evaluasi tentunya ya. Karena kemarin ternyata ketika kita memperbolehkan karya selama PPG itu yang diupload, ternyata semua yang diupload itu yang hasil karya PPG. Tidak ada karya-karya sebelum PPG. Sehingga agak susah untuk melihat sebetulnya selama ini Bapak Ibu guru itu ada ide-ide, ada upaya untuk pengembangan diri apa tidak. Sehingga untuk sekarang 3 tahun sebelum PPG. Jadi kalau Bapak Ibu PPG-nya tahun 2021,
maka karya-karya yang dimasukkan ya berarti karya sejak tahun 2020, 19, dan 18 ya. Karya tahun 2018, 19, dan 2020. Mungkin Bapak Ibu bisa juga yang di bulan Januari, Februari bisa nggak? Bisa. Ya, karena kan Bapak Ibu belum PPG ya. PPG mulai Maret ya. Jadi karya sebelum Maret, belum Maret 2021. Lalu melaksanakan refleksi diri, ya semestinya ini Bapak Ibu selama ini melakukan. Ya. Cuma problemnya apakah dibukukan atau tidak, gitu. Ya, ada buktinya apa enggak? Setelah Bapak Ibu mengadakan penilaian harian, ya mestinya kan Bapak Ibu melakukan refleksi itu, ada analisis hasil penilaian harian. Nanti hasil analisisnya diupload, itulah namanya refleksi diri. Ya, ini nanti detailnya ketika hari UKIN makin dekat, detail tentang refleksi seperti apa saya kira akan disampaikan. Ya, narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya. Lalu yang ketiga, mencari informasi baru. Apa itu misalnya informasi baru itu? Bapak Ibu ikut diklat, Bapak Ibu ikut lokakarya, ikut seminar, belakangan ini banyak webinar, dapat e-sertifikat macam-macam itu semua bisa dipakai untuk mengisi portofolio komponen mencari informasi baru. Masing-masing ada skornya. Lalu menghasilkan karya inovasi, ya berupa buku, model, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga, macam-macam. Jadi mungkin Bapak Ibu selama pandemi ini kan mungkin banyak membuat diktat-diktat baru ya, itu bisa dipakai. Selama pandemi sebagian guru juga senang itu bikin video-video pembelajaran bisa dipakai. Jadi ini silahkan asal itu diproduksi tahun 2018, 19, 20 itu bisa Bapak Ibu masukkan. Oke. Nanti kira-kira yang Bapak Ibu isi seperti ini ya. Ada kolom untuk mengisi deskripsi kegiatan penelitian. Jadi selama 3 tahun terakhir Bapak Ibu telah melakukan kegiatan penelitian apa saja, ditulis dalam bentuk narasi. Ya, ditulis dalam bentuk narasi. Kemudian refleksi diri juga ditulis dalam bentuk narasi atau deskriptif gitu ya. Lalu deskripsi kegiatan pencarian informasi itu dituliskan semua. Nah nanti selain dituliskan, Bapak Ibu upload bukti fisiknya, ya, upload bukti fisiknya. Misal di bagian penelitian Bapak Ibu bercerita, selama tahun 2018 sampai 2020 saya berhasil membuat 3 buah publikasi. Yang pertama laporan penelitian PTK tahun 2018 berjudul apa? Lalu pernah membuat jurnal ilmiah di jurnal apa gitu ya tahun sekian, pernah mengikuti seminar dan diprosidingkan tahun sekian, misalnya begitu, itu diceritakan. Lalu pada bagian bawahnya nanti Bapak Ibu akan mengupload bukti fisiknya itu ya, akan diupload. Lalu ini skornya, kalau Bapak Ibu membuat jurnal internasional skornya 3, membuat publikasi di jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2 skornya 2,5, begitu seterusnya itu, masing-masing karya penelitian ada skornya masing-masing. Paling tidak mestinya ya Bapak Ibu ini, itu kan pernah membuat PTK. Membuat PTK belum pernah diapa-apakan, hanya bikin PTK saja, maka minimal dapat skor 0,5 nih, setengah ini ya. Jadi laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Kalau misalnya laporannya itu pernah diseminarkan minimal di level sekolah, itu skornya 1. Gitu. Kalau dibuat jurnal, masuk ke jurnal nasional, yang belum ber-ISSN, belum ber-DOI, belum Sinta itu 1,5. Begitu seterusnya. Silakan Bapak Ibu nanti di screenshot saja ini supaya diingat-ingat. Kemudian apa ini? Kegiatan untuk refleksi. Misalnya ini melakukan refleksi pengembangan diri 1 semester minimal 1 kali, nanti nilainya 0,5. Jadi gini misalnya, refleksi itu mudahnya begini, Bapak Ibu misalnya tadi saya ceritakan, setelah pembelajaran, Bapak Ibu kan kemudian bikin penilaian harian, misalnya gitu ya, membuat penilaian harian. Setelah penilaian itu dianalisis tuh hasilnya. Ini kok ada sekian siswa belum sampai KKM, sekian siswa belum sampai KKM. Maka apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu kan buat refleksi kan,
Oh, berarti ini anak si A, si B, si C akan saya beri pengayaan, si C, si D akan saya beri remedi, misalnya begitu. Itu contoh kegiatan refleksi itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah membuat penelitian, PTK pasti ada refleksinya. Tulis refleksi saat melakukan penelitian, nilainya masing-masing setengah. Lalu untuk pencarian informasi, misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan diklat fungsional. Diklat fungsional kalau durasinya itu 30 sampai 80 jam, 30 sampai 80 JP, itu skornya 1. Kalau durasinya 81 sampai 180 jam, itu skornya 2. Begitu seterusnya sampai kalau diklatnya begitu lama sampai 960 jam itu, maka skornya 15. Nah, seperti itu ya untuk portofolio nilai-nilainya. Bagaimana Bapak Ibu untuk memaksimalkan perolehan nilai portofolio. Lalu untuk UKIN pembelajaran, saya kira ini secara umum tadi sudah saya sampaikan ya tentang UKIN itu apa. Ya intinya Bapak Ibu akan diuji kemampuan praktek mengajar dengan segala orang Jawa bilang uborambenya, yaitu kalau praktek mengajar berarti harus ada RPP-nya, harus ada lembar kerjanya, semuanya kan dinilai. Itu mungkin dilaksanakan dalam konteks kelas real sesuai dengan zona. Ini berulang-ulang saya kira sudah saya sampaikan tadi, tidak perlu saya sampaikan ulang. Ini syarat untuk dosen, Bapak Ibu tidak harus tahu. Nah, kalau untuk UP, intinya UP itu Bapak Ibu tes gitu ya, ujian kognitif yang untuk menguji apakah Bapak Ibu sudah sesuai profil lulusan PPG atau belum, kira-kira begitu ya. Di sini profil lulusannya, maka nanti Bapak Ibu akan dites secara tertulis apakah dalam sisi pedagogi dan sisi konten itu sudah tercapai atau belum. Ya, saya kira nanti selama pendalaman materi silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan dosen, mungkin untuk mengkaji juga ini kira-kira soal-soal yang muncul itu seperti apa. Ini tentang sebaran butir soalnya. Jadi kemampuan Bapak Ibu menampilkan guru yang memesona, ya, lalu merumuskan indikator capaian pembelajaran, ini semuanya akan dinilai ya. Ini adalah CP dari PPG kita ini. Nah, sepertinya untuk ini kalau saya baca ini masih merupakan panduan UKM PPG tahun lalu ya. Yang sejauh ini belum ada perubahan-perubahan yang terlalu besar, kecuali produk-produk yang akan dinilai adalah 3 tahun sebelum PPG. Kalau yang tahun lalu adalah 2 tahun sebelum PPG. Ya, saya kira seperti itu. Bu Leli, ada pertanyaan-pertanyaan signifikan yang perlu dibahas? Portofolio itu apa wajib? Skor minimumnya berapa? Oke, terus? Kemudian misal pembelajaran daring, tetapi mau luring, mau tatap muka dengan sebagian orang tua bagaimana? Ya. Baik ya Bapak Ibu ya, tentang portofolio memang ini adalah tambahan di sejak tahun 2020, di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Apakah itu wajib? Ya prinsipnya UKIN ini wajib. Kalau Bapak Ibu ada bagian-bagian yang kosong, otomatis nanti skornya tidak maksimal kan gitu. Kalau skornya tidak maksimal, kemudian mungkin lalu RPP-nya tidak mendukung dan seterusnya, misalnya bisa saja ini menyebabkan UKIN Bapak Ibu tidak lulus. Maka bismillah ya, Bapak Ibu berusaha sedemikian rupa bagaimana portofolio yang memang bisa diisi. Kalau memang tidak bisa diisi ya bagaimana lagi ya, misalnya Bapak Ibu memang belum pernah membuat penelitian, ya nggak bisa Bapak Ibu melaporkan kalau sudah pernah membuat penelitian. Jangan kita kemudian lalu misalnya download penelitian di mana, diupload.
pasti ketahuan. Plagiarisme pasti ketahuan ya. Jadi kami punya sistem bagaimana caranya agar karya-karya Bapak Ibu memang betul-betul karya Bapak Ibu gitu. Apa itu namanya? Tahun lalu saya kira sama juga tahun ini, Bapak Ibu ketika UKIN itu membuat sebuah surat pernyataan di atas materai bahwa yang Bapak Ibu upload itu betul-betul karya sendiri. Baik penelitiannya, kemudian RPP-nya, media yang dipakai betul-betul karya sendiri, bukan plagiarisme. Itu Bapak Ibu akan membuat pernyataan di atas materai. Tapi bagi saya, Bapak Ibu jujur saja, apa adanya. Kalau memang sudah pernah membuat jurnal, ya tulis lalu upload. Kalau memang sudah pernah membuat PTK, ya tulis lalu upload. Jika memang belum pernah, ya bagaimana lagi? Tapi terang saja sebetulnya untuk portofolio ini dibanding nilai praktek mengajar dan perangkat pembelajaran itu di sini sih tidak tertulis ya, tapi seingat saya sumbangan penilaiannya itu sangat kecil, 1/7 ya, 1/7. Jadi kalau komponen itu dibagi menjadi 7 ini portofolio itu hanya 1/7-nya. Sebetulnya portofolio itu hanya pengen tahu saja apakah Bapak Ibu selama ini memang sudah ada usaha-usaha untuk giat di dalam pengembangan profesi Bapak Ibu sebagai guru gitu. Untuk memantau sampai di situ. Sehingga dibuat saja apa adanya. Kalau memang belum pernah PTK ya nggak usah upload PTK, jangan dibuat-buat. Begitu dibuat-buat malah mungkin itu jadi problem yang bisa menyebabkan Bapak Ibu lalu tidak lulus gara-gara tidak jujur. Lalu tentang sebetulnya Bapak Ibu berada di zona yang harus daring, tapi bolehkah dilakukan secara luring gitu ya? Ya pertanyaannya ya. Dengan perjanjian orang tua. Setahu saya izin boleh daring atau tidak kok bukan orang tua ya, tapi dinas, betul nggak? Boleh. Jadi kalau dinas di daerah memperbolehkan Bapak Ibu mengajar tatap muka, jadi boleh. Kalau enggak, khawatir saya, lalu jadi muncul kasus, itu nanti Bapak Ibu yang kesalahan. Sebaiknya kalaupun harus ada luring, itu memang paling tidak kebijakan regulasi stakeholder, mungkin dinas atau UPT di tempat Bapak Ibu mengajar memang memperbolehkan. Kalau tidak ada izin seperti itu kok menurut saya sebaiknya jangan melawan gitu kira-kira, jangan melawan aturan, khawatirnya itu jadi delik, jadi masalah ketika terjadi kasus. Misalnya ada klaster ujian PPG itu kan bagaimana kan, jadi nggak nyaman semua gitu ya. Ada lagi Bu Leli? Tadi ada dua ibu yang menyampaikan kalau uji kompres sedang melahirkan. Iya, kasus begini kadang pernah terjadi ya, uji kompres saat melahirkan. Oke, bagaimana Pak Sigit? Ada dua ibu. Pas HPL di situ. Pas HPL ya. Makanya 28 ya. Dipercepat sama bagaimana? Pasal nanti ada kebijakan dari yang ya nanti. Kalau masih ada tahap berikutnya nanti dipercepat. Iya. Saya kira kalau memang pas HPL bisa didiskusikan Bapak Ibu ya, nanti disampaikan yang punya masalah seperti ini, saya kira pasti ada karena datanya ya. Yeah. Nanti ketika sudah mendekati begini disampaikan ke kami lewat koordinator prodinya masing-masing, saya kira akan ada solusi. Tahun-tahun lalu juga ada, misalnya pas jadwal UP ternyata pas melahirkan, maka akan diatur untuk mengikuti UP pada tahap berikutnya. Bapak Ibu agak aman karena ikut angkatan pertama ya. Kalau di angkatan pertama ada masalah-masalah kan bisa diselesaikan ikut yang angkatan kedua atau angkatan ketiga. Begitu Bu ya? Iya. Ada lagi? Oh ya, proceeding apa